Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan sedikit pandangan ya, menggunakan ilmu yang kami miliki agar kita semua dapat memahami apa yang terjadi saat ini. Kebetulan eh, tim kami dari Politeknik Negeri Medan sudah melakukan berbagai penelitian selama 10 tahun terakhir terkait dengan bencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, sebenarnya ya secara garis besar dulu saya sampaikan, sebenarnya kejadian yang kita alami baik tsunami, banjir, longsor, gempa dan seterusnya itu sudah bisa kita pelajari sejak lama dan kita sebenarnya mampu untuk melakukan sesuatu agar jika terjadi bencana yang mirip atau bencana yang sama itu dampaknya tidak separah yang kita alami sekarang. Jadi eh, sebenarnya ada beberapa poin penting yang harus kita ingat. Memang kalau kita bicara secara garis besar, pasti semuanya diarahkan ke pemerintah ya. Artinya ketidaksiapan itu secara umumnya akan mengarah ke pemerintah. Tapi ada faktor lain yang sebenarnya harus kita ingat bahwa eh, kesadaran atau tingkat kefahaman masyarakat terhadap bencana itu juga masih sangat rendah yang ada di Indonesia. Dan untuk eh, memberikan edukasi kepada masyarakat dalam waktu yang singkat, karena kita juga tahu beberapa hari ke depan ini akan ada lagi ancaman bahaya, maka untuk memberikan pemahaman yang cepat ke masyarakat, itu juga tidak bisa menggunakan cara-cara yang biasa. Cara konvensional harus didukung oleh teknologi. Jadi oleh karena bidang ilmu kami adalah kecerdasan buatan atau disebut artificial intelligence, maka kemampuan kita dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan ketahanan terhadap bencana yang ada di depan kita itu harus memanfaatkan teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, tahun 2022 ya, kami sudah mencoba menerapkan ilmu kecerdasan buatan dan juga teknologi yang lain bersama peneliti-peneliti yang ada di negara-negara lain. Ya, kalau boleh saya ini ya Bu, share screen ya. Baik, Pak. Kami persilakan. Baik, jadi saya sekarang akan share screen. Eh, Bentar ya Bapak Ibu. Kalau untuk share screen keseluruhan, bentar ya. Baik, karena ini pakai apa? Saya nggak ini ya. Saya nggak familiar, tapi ini coba saya munculkan. Udah muncul ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini tahun 2022 beberapa peneliti dari berbagai negara ikut mempersiapkan bagaimana menghadapi, ini kami beri nama ini ya,
Emergency dan Disaster Risk Protection. Jadi bencana dan juga keadaan berbahaya yang berpotensi terjadi di berbagai negara. Jadi ini juga menjadi keprihatinan bersama di negara-negara lain, dan saya sangat menyayangkan begitu kalau kita di negara lain saja kita peduli, apalagi di negara kita sendiri. Dan ini sudah kami wujudkan dalam membangun kerjasama dengan BPBD dan juga dalam beberapa penelitian yang terjadi di negara kita, yaitu terkait dengan penanganan bencana ya. Sudah kita siapkan suatu model dan juga suatu program kerja yang persis sama ya yang kita telah lakukan di negara-negara tersebut. Dan kebetulan memang Politeknik Negeri Medan dipercaya menjadi koordinatornya. Dan kalau kita lihat di sini ya, eh, jadi yang pertama itu titik permasalahannya adalah kurangnya komunikasi yang dibangun ya antara beberapa grup, baik pemerintah dengan masyarakat maupun dengan para edukator ya, dan beberapa lembaga-lembaga penting. Kemudian kesadaran akan kesehatan. Dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana kesadaran akan lingkungan, ya, terutama lingkungan yang ada kalau kita eh, analogi atau kita korelasikan dengan longsor, berarti kepedulian kita terhadap lingkungan hutan, ya. Lalu untuk orang-orang yang memerlukan kebutuhan khusus, itu sangat sangat sedikit perhatian kita terhadap masyarakat tersebut. Misalkan yang buta, yang cacat, orang tua, dan seterusnya. Dan jadi kalau mereka menghadapi bencana, maka kelompok itulah yang nanti akan pertama sekali menjadi korban, ya kan? Kita bayangkan, orang yang sehat saja itu bisa menjadi korban, apalagi yang buta, apalagi yang cacat, dan seterusnya. Kemudian infrastruktur, ya, dan beberapa lainnya, ya. Jadi ini yang menjadi target kami, dan ini juga kalau memang ada aksi bersedia, kita bisa membangun suatu tim kerja yang solid, ya. Bagaimana ini target kita ada 4 ya. Bagaimana responder penyelamat itu bisa tiba di tempat dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi kami mentargetkan itu kira-kira maksimum 10 jam ya. Maksimum 10 jam terjadi bencana itu penyelamat sudah harus tiba. Kalau di Eropa saat ini mereka menyebutkan maksimum paling paling gawat itu 3 hari. Indonesia nggak tahu saya seberapa hari. Kemudian berapa persen? Ini ada kita buat 3 hari ya. Berapa persen kalau dalam waktu 3 hari kita bisa mengantisipasi? Kemudian berapa hari untuk dapat mempersiapkan penanganan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu tools yang kami gunakan di sini adalah tadi udah kami singgung yaitu kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini yang pertama dapat kita antisipasi jika kita sudah tahu bakal terjadi hujan contohnya, dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan hujan yang kemarin itu cyclone ya. Akan berlangsung berapa hari cyclone-nya, lalu bagaimana kondisi pertanahan, itu semua kan diukur parameter-parameternya. Itu bisa kita antisipasi. Misalkan bakal terjadi jembatan putus, maka kita siapkan jembatan pengganti yang model portable. Dan kita bisa antisipasi misalkan bakal terjadi putus listrik, maka kita antisipasi bagaimana penggantian listrik, karena listrik sangat vital. Lalu juga sarana komunikasi seperti mobile phone.
Ya, jadi pertama kita eh, kalau kita bahasa sederhananya kita prediksi, ya. Lalu kita persiapkan penanganannya karena bencana tidak bisa kita hindari. Bencana pasti akan terjadi, tapi persiapan menghadapi bencana itulah yang paling penting. Nah, kemudian peran pemerintah, ya di dalam dokumen ini juga sudah kita paparkan, peran pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur. Jadi dalam dokumen yang kami siapkan ini, contohnya, setiap kelurahan itu minimal memiliki perahu karet yang pada saat terjadi bencana itu langsung bisa hanya ditarik dengan satu tangan bisa langsung terbuka perahu karet. Jadi hal-hal seperti itu dibutuhkan memang suatu konsep penanganan bencana baik sebelum maupun pada saat dan setelah bencana itu memang harus dipersiapkan. Itulah yang disebut sebagai resiliensi atau kalau bahasa Indonesianya menggunakan istilah ketangguhan. Nah, cuma sayangnya konsep ketangguhan bencana ini masih yang kami amati ya masih sebatas konsep, belum ada pelaksanaannya. Dan kerjasama kami dengan beberapa lembaga seperti BPBD itu juga belum terrealisasi. Padahal sebenarnya kalau kita hitung dari sisi pendanaan, pendanaan untuk persiapan seperti saya bilang tadi, apa teknologi AI, ya kemudian edukasi terhadap masyarakat, ya kan, kemudian juga penyediaan infrastruktur itu kalau kita hitung-hitung dananya, kalau untuk sebuah provinsi Sumatera Utara itu tidak sampai 50 miliar, ya Bapak Ibu, tidak sampai 50 miliar itu program bisa kita laksanakan dalam waktu 3 tahun. Sehingga kita harapkan, dan setiap tahun kalau tadi itu sudah selesai kita jalankan, setiap tahun kita melakukan evaluasi-evaluasi, tapi kesiapan kita sudah ada, gitu. Baik infrastruktur maupun kefahaman masyarakat. Jadi di sini contohnya ya sudah kita paparkan teknologi yang kita siapkan, ya. Memang umumnya secara ini ya, secara ini fase-fase yang kita siapkan. Memang umumnya secara kasat mata kita tidak bisa menilai karena untuk menilai suatu suatu teknologi dalam menghadapi bencana itu hanya akan bisa difahami atau diverifikasi pada saat bencana itu terjadi gitu. Meskipun kita berharap bencana tidak terjadi. Tapi inilah memang mungkin salah satu kelemahan ya, karena yang kita siapkan itu adalah bencana dan masyarakat menganggap terlalu berlebihan kalau konsep kami ini kita sodorkan ke pemerintah. Tapi melalui ada aksi saya menawarkan diri supaya kita bentuk tim yang benar-benar solid dari berbagai bidang ilmu supaya kita jadikan eh, apa kejadian banjir ini menjadi contoh terakhir yang menunjukkan bahwa ketidaksiapan kita itu nyata gitu. Padahal ini tidak tidak boleh terjadi karena kita semua punya teknologi, kita punya dana, kita punya kesiapan. Salah satu tadi ya untuk edukasi itu kita memanfaatkan mobile technologies ya. Kemudian dari sisi data ya ini bagian paling penting ya bahwa data itu harus dikumpulkan secara real time. Ya, data dikumpulkan real time misalkan data cuaca, data pergerakan masyarakat, data tentang kondisi tanah, data tentang kondisi kendaraan, itu semua sangat berpengaruh satu sama lain. Dan itu juga bisa kita simulasikan ya. Contohnya di teknologi ini kita juga memberikan simulasi bagaimana proses menggerakkan penduduk. Ya, proses menggerakkan penduduk jika terjadi bencana, contohnya bencana gempa. Bagaimana melakukan evakuasi penduduk,
Dan dari simulasi itu dan dengan menggunakan teknologi yang kita siapkan ini, misalkan dapat penduduk diselamatkan atau dievakuasi untuk jarak 1 kilometer, sorry, untuk jarak 5 kilometer, itu butuh waktu di bawah dari 15 menit. Kira-kira seperti itu. Ya Bapak Ibu, artinya semua yang kita tawarkan di sini berbasiskan ilmu pengetahuan dan berbasiskan eh, beberapa uji coba, sehingga kalau secara matematis atau secara empiris itu bisa kita tunjukkan bagaimana hasilnya. Dan untuk pembuktian secara case study, dan pasti kita tidak inginkan sebenarnya, kita buktikan pada saat bencana itu terjadi. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya sangat optimis bahwa jika kita dan misalkan pemerintah juga setuju, kita akan siapkan semua ini dan kita tunjukkan bahwasanya Indonesia itu sebenarnya mampu menghadapi bencana. Ini mungkin pesan saya terakhir ya Bapak Ibu. Kalau di UNDRR ya, lembaga yang menangani bencana di PBB, itu kerugian uang sampai triliunan tidak ada artinya dengan nyawa satu manusia. Coba bayangkan. Jadi itu adalah pernyataan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat luar biasa menyatakan bahwasanya nyawa manusia itu tidak ada nilainya. Bahkan satu nyawa manusia tidak bisa dibandingkan dengan uang yang sampai triliunan. Jadi artinya eh, kita harus serius menghadapi bencana, berapapun uang yang harus kita keluarkan supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Jadi untuk sementara itu dulu, Bapak Ibu pemaparan dari saya. Kalau konsep bisa saya share ke Adaksi, nanti siapa yang tertarik untuk bergabung bisa membaca konsep yang kami siapkan supaya kita wujudkan eh, framework ini, model ini. Kalau pemerintah setuju, itu akan luar biasa bagi Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.